di depan di situ. Di sini aja, di sini cukup. Oke, sini. Siapin Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sama-sama kita hormati guru dan orang tua kita, Profesor Dr. Haji Didi Habibudin, dan juga seluruh jajaran pimpinan PPMS PHK. Di sini ada guru kita semua, Dr. Purwahaya, Ibu Purwahaya, dan ada yang biasa setia bersama santri-santri oleh Prof. Dimas. Mohon izin Prof saya juga. Ada Ustaz Hamir tetapi lagi ada acara tiap hari, dan ada Buya Dr. Ijalsa juga nanti insya Allah hadir. Kami akan menyampaikan materi secara singkat ya tentang niat menjadi penghafal Al-Quran yang istiqomah. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa program tahfidz Al-Quran di PPMS Al-Bab ini tidak sama sekali mengganggu dari kegiatan kuliah, bahkan malah mendukung IPK para mahasiswa lulus dengan tepat waktu dan sukses. Alhamdulillah. Amin. Baik, lanjut. Nah, kita di dunia tahfidz Al-Quran ya, khususnya di zaman sekarang ini banyak tantangan-tantangan ya, khususnya di era 5.0 ini, di mana era revolusi industri telah menggabungkan ya kemampuan teknologi yang canggih dan juga kemampuan manusia. Dengan munculnya teknologi AI, apa saja bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ketika tidak diiringi dengan keimanan, itu justru akan melahirkan banyak kepalsuan. Ini lagi viral di media sosial, ada situs-situs anti-Islam khususnya yang menyerang Al-Qurannya dengan teknologi AI. Bisa diklik ya, tapi online nggak? Online nggak? Nah, itu ada situs ya. Kalau diklik itu, di situ akan memunculkan satu YouTube ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti untuk sekedar informasi saja. Jadi di dunia ini mulai ada gangguan-gangguan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dengan teknologi AI itu dibikin lagu rock, lagu dangdut, lagu apa sih untuk pelecehan Al-Quran ya. Termasuk imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu juga
suara mereka diambil kemudian dipakai untuk lagu-lagu tertentu. Nah, jadi itu sekarang muskilahnya ya di dunia teknologi sekarang itu, kalau di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan merusak ya, dan membawa banyak dari kepalsuan-kepalsuannya. Dan demikian juga di era tantangan sekarang ini dengan kemajuan zaman itu, salah satu gangguan para penghafal Al-Quran itu ya ada di tangan kalian ya. Artinya ada di tangan teknologi sekarang ini dengan munculnya game, munculnya hiburan-hiburan ya, munculnya berbagai macam fasilitas yang begitu megah dan canggih ya. Itu terkadang santri-santri bisa terjebak kaget gitu ya, yang asalnya di pondok ya, anteng, adem, ayem gitu ya, ketika muncul ke permukaan, di tangannya ada gadget, ada HP yang hafalnya sudah mungkin, kemudian lepas kontrol ya. Dan hati-hati bagi akhwat khususnya ya, banyak juga yang kena predator ya, kena prank ya, kena janji-janji manis ya, yang ikhwan juga sama begitu, gangguan-gangguan ya di media sosial itu, gangguan-gangguan lain jenis dan seterusnya yang menyebabkan gagal fokus ya, Qurannya ditinggalkan ya, jarang murojaah dan begitu seterusnya. Ini tantangan yang harus dijadikan perhatian dan untuk diwaspadai. Oleh karena itu lanjut, harus menata niat. Ini yang pertama ya, yang harus dipegang, tata niat ya, dan juga jaga motivasi diri ya. Ini yang paling penting. Jadi dimanapun kalian hidup, kalau kalian itu memang emas mau dibuang di tempat sampah, ya namanya tetap emas, berharga gitu. Tapi kalau kalian mentalnya sampah, mau ditaruh di etalase manapun, tetap aja sampah, gak ada harganya. Jadi oleh karena itu, dengan menata niat dan motivasi diri, dimanapun kalian alamnya, mau di Mekah, Tanah Haram, maupun di Madinah, maupun di UIK, ataupun di mana saja, kalau niatnya kalian benar, ya, motivasinya benar, tantangan dan sejuta tantangan tadi itu tidak ada masalah. Iya, sama kayak ikan itu di lautan. Kan laut itu asin. Kalau dia hidup, dia tidak akan pernah asin. Asin itu kalau dia apa? Mati. Nah maka kalau jiwa kalian itu mati, dimanapun kalian berada, kalian akan menjadi asin warnanya. Tapi kalau jiwa kalian hidup, kalian yang akan mewarnai. Inilah tata niat dan inilah motivasi diri. Lanjut. Kita lihat ya, generasi Qur'ani di era sahabat ya. Ini contoh, ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Salamah. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Bukhari. Itu sahabat-sahabat dulu di tangan Nabi SAW, umruhu sittu sinin ya, usianya 6 tahun atau 7 tahun, awsalu sinin. Itu sudah menjadi imam ya, wa kana imaman liqaumihi ya umuhum bis shalah. Jadi anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun di tangan Nabi itu, maka bisa tambah ilmu. Silakan Ustaz. Jadi usia 6 tahun, 7 tahun mereka sudah mateng gitu kepribadiannya. Nah, gimana punya kepribadian mateng nanti akan dijelaskan oleh Prof. Inas. Tapi yang jelas ini pendidikan itu, sentuhan tangan Nabi, didikan Nabi itu membuat manusia itu jadi matang, walaupun secara fisik belum matang ini. 7 tahun jadi imam ya. Kenapa? Alasan mereka itu memilih Amr bin Salamah ini jadi imam. Hafal bumil Quran, karena mereka memilih Amr bin Salamah ini Qurannya dari kecil-kecil tapi sudah hafal Quran itu. Dipilihlah kata Imam Bukhari ya, dipilihlah jadi imam di kalangan sahabat, padahal di situ banyak juga yang seniornya. Terus lanjut. Ini motivasinya, sentuhan Quran itu luar biasa. Nah kemudian ketika zaman Utsman ya, Nabi sudah wafat ya, dan generasi-generasi kecil, sekecil tadi Amr bin Salamah itu sudah menjadi matang gitu kepribadiannya dengan Quran tadi. Demikian juga generasi setelahnya, zaman Utsman Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah tidak ada, Umar sudah tidak ada. Quran sudah dibukukan di zaman Abu Bakar. Cuman disempurnakan ketika
zaman Utsman ini manusia ya sudah menyebar ke seluruh jagat dunia ini, sehingga terjadi khilaf bacaan Quran itu dalam qiraat sab'ah. Nah kemudian Utsman ingin membukukan ulang ya, modifikasi ulang dengan Mushaf Utsmani. Setelah selesai Mushaf Utsmani itu dicetak itu atau dibukukan, kemudian masing-masing daerah dikirim satu mushaf. Ini di Madinah satu, Mekah satu, kemudian di Basra satu, di Kufah satu, dan di Syam satu. Nah saya contohkan ada muridnya sahabat Utsman yang diutus ke Kufah di Irak sekarang ya. Itu yang bernama Abi Abdurrahman As-Sulami. Nah Abi Abdurrahman As-Sulami dikirim ke sana dengan membawa satu mushaf, ajarkan ini mushaf untuk masyarakat Kufah. Seumur hidup ya Abi Abdurrahman As-Sulami itu mengajarkan Quran ya, mengajarkan qiraat, mengajarkan Quran. Sampai murid-muridnya sudah jadi ulama semua, 40 tahun lebih. Akhirnya mereka mengunjungi gurunya, "Tuan guru, kenapa Anda betah duduk di Masjid Kufah ini sudah 40 tahun? Apa motivasi Anda?" Ini motivasi, lagi-lagi penting motivasi. Ternyata Abi Abdurrahman As-Sulami motivasinya bukan satu jilid kitab, bukan satu jilid hadis, tidak, hanya satu hadis saja. Itu hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Nah, kata Abi Abdurrahman As-Sulami, "Dzalikal ladzi aq'adani fi maq'adi hadza." Hadis inilah yang memotivasi aku untuk betah duduk di sini jadi guru Quran ya, untuk mengajar Al-Quran. Maka murid-muridnya itu jadi ulama semua. Sampai jasanya Abi Abdurrahman As-Sulami, muridnya Utsman ini, sampai hari ini kalian bisa baca Quran. Ada riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim. Imam Asim itu muridnya Abi Abdurrahman As-Sulami ya. Riwayatnya Syu'bah dari Imam Asim. Imam Asim itu muridnya dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Karena motivasi satu saja, ada satu itu. Nah, cukup gitu untuk betah bersama Quran, untuk istiqomah lanjut. Nah, sehingga motivasi dalam 29 ayat 29 surat Fatir itu, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini ayatnya Pak Kiai Didin yang sering dibahas. Ini ayat Didin yang sering sekali diingatkan ke santri, ke jamaah WK ya. Ayat ini yang sering dibaca Pak Kiai. Innal ladzina, orang-orang yasluna yang mereka membaca kitab Allah, kitabnya Allah, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka infak, mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa 'alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi sirran ya, wa 'alaniyah, dan secara terang-terangan. Yarjuna, mereka berharap ya, tijaratan, perniagaan, dan tabur yang tidak pernah bangkrut. Jadi kalian itu bersama Quran, membaca Quran, menegakkan sholat, infak, dari itu budaya itu adalah budaya orang sukses, tidak pernah bangkrut ya. Dia berniaga bersama Allah. Ini motivasi. Jadi kalian menghafal Quran, belajar Quran itu sedang berniaga ya, bisnis bersama Allah. Allah tidak pernah nipu, Allah tepat janji. Nah ini yang harus jadi motivasi. Nah yang ini sering diulang oleh Pak Kiai Didin ya, makanya saya sebut ini ayatnya Pak Kiai Didin sering diulang gitu ya, untuk santri gitu ya, untuk sivitas akademika WK. Ini sebagai motivasi kuat gitu, perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah kemudian yang berikutnya lanjut. Nah motivasi yang berikutnya adalah bahwa kalau kita sudah terjun tadi ya, sudah terjun bersama Quran, harus setia gitu. Harus setia ya, jangan kalian berkhianat gitu. Jadikan teman setia bersama Quran ya kan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa abna ghanabil wahiban mutafaddilah ya. Jadi kitab Allah itu ya adalah pemberi syafaat yang sangat kuat, dan kitab Allah itu adalah kekayaan dan anugerah yang paling utama. Jadi kalau ingin jadi kaya hatinya, kaya hidupnya, bersama Quran itu. Dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa orang yang bersama Quran kan nggak pernah rugi ya gitu. Perniagaannya tidak pernah bangkrut tadi. Dan Nabi mengatakan
hatinya maupun kehidupannya. Ya. Pernah ada sahabat ketika menjelang ajal itu dia tak punya apa-apa, ya kan? Kemudian ditanya, loh, Anda ini kenapa nggak siap-siap meninggalkan warisan untuk anak cucu? Aku sudah tinggalkan surat Al-Waqiah. Makanya Ibnu Katsir di dalam Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa orang yang tadi membaca surat Al-Waqiah tiap malam itu tidak akan pernah fakir selamanya. Nah, ini kemudian salah seorang sahabat mewariskan amalan ini untuk anak-anaknya. Aku sudah wariskan surat Al-Waqiah untuk anak-anakku. Jadi aku nggak perlu takut generasi setelahku fakir, itu saya nggak takut lagi ya. Karena sudah ada surat Al-Waqiah. Nah, gitu. Jadi kalau pengen cepat cukup ya hidupnya ya, kalau kalian lagi maju gitu ya, masa depan suram dan ini ya. Jadi nggak usah khawatir, baca surat apa? Al-Waqiah tiap malam ya. Wa khairul jalisin ya, la yumallu hadithuhu. Dan sebaiknya teman yang tidak pernah jemu ya. Karena kita berteman itu bosan kadang ya. Ya. Jadi teman yang paling enak itu bukan kopi ataupun teman bergaul tidak, tapi Quran ya. Wa khairul jalisin la yumallu hadithuhu wa tadadu yastadu fihi tajammula. Kalau diulang-ulang itu semakin asik, semakin enak ya. Itu Quran. Terus kemudian motivasi yang berikutnya adalah menghafal itu mudah. Nah ini jangan kemudian dibayangkan kok 30 juz ya, 115 umur kapan ini selesainya ya. Jangan seperti itu cara selesaikannya, itu caranya mudah. Kalau kalian bisa menghafal Al-Fatihah, berarti juga bisa menghafal seluruh Al-Quran. Itu kenapa? Manusia sama-sama makan nasi ya. Ustaz maupun murid sama, makan jagung juga sama, diberi akal oleh Allah. Jadi diberikan kesempatan 24 jam juga sama, siang dan malam juga sama. Yang bedakan apa? Motivasi. Yang bedakan adalah motivasi. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, untuk dipelajari. Apakah ada yang mau menghafal atau mau mengambil pelajaran? Ya, ini yang pertama ya. Jadi poin yang pertama adalah tata niat dan tata motivasi diri. Ini penting. Nanti untuk lebih lanjut motivasi diri nanti Prof. Imas yang ahlinya di situ ya. Bagaimana motivasi itu luar biasa memegang peran di dalam kehidupan. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, kuasai metode tahfidz ini. Yang kedua, kuasai metodenya. Jadi supaya jalannya panjang jadi pendek itu dengan metode. Sesuatu yang tercecer ya, kemudian terwadai dengan baik itu dengan metode. Jadi metode itu memudahkan yang sulit ya. Jadi melonggarkan yang sukar ya. Itu metode. Maka kuasai metode. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, kita harus berdoa ya. Karena Quran ini kalau Allah, tidak semua orang dipilih hatinya untuk ditempati Quran ya. Maka kita meminta kepada Allah. Karena Quran itu kalau Allah, minta supaya Quran itu dimudahkan dihafal oleh kita ya. Sehingga Allah memilih gitu ya. Istofaina istilahnya dalam Al-Quran itu kami pilih ya. Nah untuk supaya kita dipilih, nah kita daftar dengan apa? By request dengan doa. Nah, doanya salah satunya diajarkan oleh Nabi SAW di sini doanya ya. Allahumma ja'alil Qur'an wa anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi atau qulubina ya Allah. Jadikan Al-Quran itu tumbuh ya seperti musim semi di dalam hati. Wa nura sadri wa nura sudurina wa nura sadri, dan cahaya hatiku wa jala'a ahzanina aw huzni wa dhihaba hammi atau wa dhihaba humumina. Jadi Quran itu jadikan sebagai pelipur lara kesedihanku, dan jadikan Al-Quran itu penghilang dari semua kegundahanku. Jadi Quran sebagai penawar hati ya, Quran sebagai penghibur hati, cahaya hati. Ini doa kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang kedua adalah dengan at-tadarruj ya, pentahapannya. Jadi belajar itu bertahapan. Ada pentahapan. Tidak langsung cering kemudian 30 juz itu enggak ada. Itu kesurupan namanya. Kalau ada orang tiba-tiba 30 juz kesurupan ya. Enggak ada itu ceritanya. Nabi sendiri belajar kok ya. Iqra, Nabi enggak bisa sekali 2 kali Iqra ya Muhammad. Nabi enggak bisa 3 kali Iqra ya Muhammad.
akhirnya nanti baru bisa gitu ya. Lalu hadir di sana, kamu harus buru-buru. Jadi karena itu namanya sistem ya, tahapan, ya, maka harus diikuti gitu. Jadi kalau usah khawatir, sama-sama makan nasi gitu kan, sama-sama makan kentang kan. Jadi jangan berpikir saya orang miskin, saya orang desa, enggak ya. Nah kemarin juga ada salah satu santri di muncul itu ya, orang apa istilahnya anak itu apa gitu ya. Nah kemarin apalagi sudah selesai ikut Olimpiade tahfidz di Muhammadiyah, itu juara 1 dari 5 negara internasional Olimpiade. Sampai saya juga ada orang insos itu nyerahin anak gitu ya, jadi nggak pati nyambung, nggak begitu nyambung anaknya gitu ya. Tapi kalau disuruh ngapalkan bisa dia dan selesai hafalannya gitu. Apalagi kalian yang IQ-nya di atas rata-rata gitu ya. Nah, apalagi kalau sering makan gorengan itu cepet gitu. Naik gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Bisa, semua bisa ya. Jadi dalam teori belajar itu semua bisa sampai tujuan. Yang membedakan hanyalah jarak dan waktu. Semua orang bisa 30 juz. Ada kadang-kadang yang 30 juz itu 6 bulan, 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 20 tahun nggak apa-apa, yang penting selesai. Oleh karena itu tahapan yang pertama harus tahsin ya, atau istilahnya prataktik, tahsin dulu. Makanya nanti sama Ustaz Rifki di kelompok-kelompokkan tadi, ya akhwat ada beberapa kelompok, ikhwan ada beberapa kelompok, sudah ada musyrik-musyifatnya, ya kan? Ditahsin dulu mana yang kelas tahsin, prataktik. Nah kemudian lanjut. Kalau sudah tahsinnya bagus, sudah lancar dan sudah sesuai ilmu tajwidnya, oke, kita masuk ke tahfidz juz amma dulu. Kenapa nih? Supaya ini otaknya mekar gitu ya, jadi supaya agak kaget ya. Jadi juz amma dulu. Oke, juz amma selesai, juz 1, juz 2, juz 3, sampai juz 5. Kemudian diuji dulu, baru naik juz sampai 30 juz ya. Kalau udah 30 juz nanti selesai ya, setor. Nanti kalau